So, what can you do? Dengan perkataan lebih sederhana, belajar terus-menerus, share terus-menerus, eksperimentasi, eksplorasi, and tobat. Ya, maaf, saya dengar lagi dan lagi tentang cara nostalgia, cara yang lama. Maaf, Bertobat bukan tobat, Pak. bertobat, ya. Karena Tobat is apa? different names. Oke, bertobat karena maaf, waktu dan tahun maju. Setelah tahun 2025 itu bukan tahun 1995. No, no, no. Itu akan 26 dan sampai tahun emas Indonesia. AI akan seperti apa dalam 2, 3, 5 tahun. Lebih lagi dalam persis 20 tahun berdepan. Itu akan lebih mengagumkan. Dan karena itu, saya akan bilang, gerakan, proactive gerak, do something, and I think that's the end of it. Yeah, Nah, okay. ini kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya nih yang ada di Zoom ini untuk bisa sharingkan apa persiapan Bapak Ibu semuanya melihat tahun 2024 dan sekarang menyambut 2025. Apa persiapan Bapak Ibu di dalam memakai AI untuk pelayanan, untuk hidup supaya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada, saya akan open discussion atau open floor. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin share bagaimana melihat perkembangan tahun 2025, silahkan boleh open audio atau angkat tangan. Adakah yang mau sharekan bagaimana perkembangan persiapan Bapak Ibu, baik di gereja atau pribadi? Langkah Anda akan apa? Ada? Silakan. Ada teman-teman semuanya? Ayo, jangan malu-malu. Belum persiapan pun boleh juga. Tadi Pak Max bilang ya bertobat. Kalau belum persiapan apa-apa mungkin bisa bertobat nih. Melihat ini mungkin bisa tergerak untuk boleh mempersiapkan lebih baik lagi di tahun ini. Dan seperti Pak Baskar bilang, tak akan ada penonton lagi. Semua mau tidak mau ini gerak. Dan akan tertinggal mungkin, tetapi... Ya, adakah? Silakan. Ya, selamat siang, Bu. Mari, silakan Ibu. Saya Ingrid dari Bandung. Ya. Nah, saya tadi maaf sekali telat masuk, lupa. Harusnya 10:30 ya. Tapi kalau mengenai AI, saya udah mulai gunakan itu karena di WhatsApp saya tiba-tiba Sudah ada Meta. sudah ada Meta gitu. Jadi mungkin kalau untuk pelayanan, misalnya kalau saya harus sharing firman, saya coba lihat di situ pandangan dia bagaimana. Ternyata pendapat dia itu bagus banget. Ada beberapa yang mungkin ya kita harus saring lagi yang sesuai Pasti. dengan kebutuhan ya. Tapi secara general memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa hanya dalam hitungan detik. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua soal kesehatan. Saya iseng-iseng aja nanya. Saya punya keluhan ini. Kira-kira apa pendapatmu tentang ini? Wah, itu luar biasa. Kayaknya dokter juga kalah. Jadi dia maksudnya bukan kalah secara ilmu ya, tapi secara pendekatan dia itu benar-benar mulai dari nol. Ini Betul. kemungkinan begini, begini, begini. Terus Dokter nggak mau cerita ya Bu ya? Ya, kalau dokter kan kita bodoh dia pinter. Kebanyakan kalau di kita ya. Nah itu Pak yang saya pikir. Tapi memang ada beberapa yang saya belum lihat efek negatifnya ya. Kalau saya lihat katanya kan bisa hati-hati kalau muka kita misalnya dipasang, tiba-tiba bisa disambungkan dengan tubuh orang lain yang telanjang. Itu akan terjadi dan kita harus mengantisipasi ya. Tapi minimal kita harus hati-hati memberikan informasi foto atau pribadi dan sebagainya karena mereka itu canggihnya luar biasa.
Amin. Ya, Ya, itu nama AI literacy. Betul, itu seperti digital literacy berarti mm-mm. kemampuan dan pintarnya Melek untuk AI. melek AI, melek digital untuk kedewasaan, untuk mengerti pribadi, hoax, dan untuk yang benar, tidak benar. Dan AI itu satu yang sangat penting sekarang untuk belajar. Kalau omong 1 bulan yang lalu, untuk banyak orang sulit untuk menemui AI. Mereka harus ke situs khusus, tempat khusus, tetapi saya masih kaget. Saat WhatsApp punya meta button, sekarang 200 juta plus orang punya akses kepada AI. Tidak berarti mereka tahu bagaimana memakai dengan baik dan sebagaimana bisa menolong tingkatkan literacy. Seperti Ibu Ingrid bilang, kadang bagus sekali, kadang ini tidak tahu. Tapi kalau kemampuan untuk bisa prompting berarti tidak hanya WA dengan manusia, tapi WA dengan AI, dan itu lucu. Sabda sudah mengajar cukup lama kemiripan AI dengan manusia, dokter beda dengan WA dengan manusia bandingkan WA dengan AI, dan sekarang bisa. Oh, AI lebih ramah, Pak. Yeah, and so itu penting Ya. untuk tahu lagi focus, format, objective, Ya. context, usage, and spicy-nya itu jadi penting sekali untuk Jadi mama mau buang. mulai tingkatkan skill untuk tahu yang baik dan tidak baik, and Ya. seterusnya. Ya, berikut. Oke, Pak Thank you. Ferdinand. Thank you, Ingrid. Ya, dari Bala Keselamatan ya, Pak ya. Mari silakan. Di-unmute, Pak. Mungkin satu lagi, Bu ya, yang saya lakukan sekarang itu adalah begini, Bu. Jadi kalau saya mempunyai kesempatan untuk share firman atau share kesaksian, saya selalu memakai introduction dulu bahwa beberapa bagian dari apa yang saya sharingkan itu saya ambil dari GPT Chat atau dari AI ya. Dan saya mendorong mereka untuk secara pribadi membuka sehingga bukan hanya apa yang saya sharingkan kepada mereka yang bisa jadi berkat, tetapi mereka sendiri diberikan satu skill baru. Sebetulnya bukan skill ya, karena kita tinggal pencet aja yang meta itu, kemudian pertanyaan apapun yang kita lakukan itu eh, bisa dia jawab. Satu lagi ya yang saya belajar dari meta itu adalah eh, dia selalu menjawab apapun. Kalau saya bilang goodbye, dia pasti jawab. Terus saya bilang, oke, terima kasih, dia pasti jawab. Jadi ujungnya pembicaraan itu pasti dia yang bicara. Nah itu membangun skill saya berkomunikasi dengan orang lain gitu. Thank you Pak, Bu. Ya, udah Ya. segitu aja. Ya. Unmute dulu Bu Yulia. Bu Yulia di unmute. Ya. Ya, mari Pak. Pak Ferdinand. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Terkait dengan pertanyaan Pak Max tadi untuk tahun ini ya Pak Max ya, Ya. 2025. Saya pikir yang paling utama, kita perlu memahami dulu teknologi AI ini untuk tahun 2025, karena saya melihat juga di Instagram khususnya ya, perkembangan-perkembangan teknologi dan juga studi-studi tentang AI itu begitu banyak ya dibuka. Dan bahkan konten-konten yang vulgar pun itu sudah mengenai AI itu sudah ada juga di ini apa Sangat di banyak. Instagram ya. Bahkan Ya. kalau kita bisa masuk di salah satu situs yang Pak Max juga tahu, konten-konten pornografi itu sudah sangat digunakan menggunakan AI. Nah, saya melihat dari konteks gereja ya, untuk tahun 2025 ini, dengan banyaknya aplikasi AI ya, dan saya juga baru menemukan salah satu di luar ChatGPT seperti Perplexity ya, program AI yang saya gunakan itu sangat Perplexity. baik ya, Ya. Perplexity. Dan juga sedikit berbeda dengan ChatGPT dan juga menolong karena dia memberikan sumber-sumber. Nah, Ya. artinya di tahun 2025 ini, bagi saya sih secara pribadi, yang pertama itu saya memahami dulu teknologi AI yang khusus untuk konteks pelayanan, yang konteks gereja, dan juga yang sangat terpenting sih perlu mengidentifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan pelayanan kita, apa kita analisis dulu terkait dengan pelayanan kita,
Sehingga dengan analisis tersebut kita bisa mengoptimalkan AI yang mana kita perlu gunakan untuk pelayanan gereja. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Pak Ya. Max dan Bu Amin.